Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Silvia Hasnamulida, NIM 1422540, kelas DKM 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi potensi bahaya dan risiko bencana alam serta perbedaan model pencegahan yang dilakukan oleh negara Indonesia dan oleh negara Jepang. Bencana alam adalah peristiwa atau kejadian yang disebabkan oleh proses alamiah yang mengakibatkan kerugian besar, baik itu terhadap kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Bencana alam dapat terjadi karena berbagai fenomena alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan tsunami. Salah satu contohnya yaitu adalah gempa Yogyakarta 2006. Gempa bumi yang mengguncang DIY dan Jawa Tengah pada Sabtu pagi 27 Mei 2006 kurang lebih pukul 5 waktu Indonesia Barat selama 57 detik. Menurut gempa tersebut berkekuatan 5,9 skala Richter. Gempa tersebut termasuk gempa tektonik karena akibat dari pergeseran sesar opak. Sebagian besar bangunan di DIY dan Jawa Tengah pada masa itu tidak dibangun dengan standar tahan gempa, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana atau kurangnya mitigasi kebencanaan kepada masyarakat. Dampak dari gempa tersebut tercatat dalam sejarah menunjukkan gempa mematikan di dunia dengan korban jiwa 6.234, kerusakan 390.000, korban luka-luka yaitu 46.148 orang. Selanjutnya, Dusun Lepen di Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang terdampak sangat parah saat gempa bumi pada 27 Mei 2006. Kerusakan bangunan yang parah, sebagian besar rumah di Dusun Lepen hancur atau rusak berat akibat gempa. Sebagai wilayah perdesaan dengan bangunan tradisional yang mayoritas terbuat dari material sederhana, banyak rumah yang tidak mampu menahan guncangan gempa. Setelah gempa bumi Yogyakarta tahun 2006, Dusun Lepen yang terletak di Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta mengalami relokasi. Sebagian besar penduduk Dusun Lepen dipindahkan ke Dusun Nyun Lepen. Di dusun ini, bangunan rumah dom atau rumah berbentuk kubah yang didesain tahan gempa sebagai bentuk bantuan dan solusi untuk masyarakat yang terdampak gempa. Rumah-rumah dom ini kemudian menjadi ikon di daerah tersebut, dan Dusun Nyun Lepen dikenal dengan nama Kampung Teletubbies karena bentuk rumah dom yang menyerupai rumah karakter di serial anak-anak Teletubbies. Cara pencegahan yang dilakukan yaitu adanya kelurahan tangguh bencana, di mana sudah berjalan sebanyak 243 kelurahan dari 438 kelurahan, di mana di dalamnya masyarakat belajar cara waspada jika terjadi gempa dan bencana alam lainnya. Selanjutnya yaitu sekolah memperlakukan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Selanjutnya yaitu membangun rumah tahan gempa, dan juga jembatan dibangun tahan bencana. Selanjutnya, Jepang adalah salah satu negara yang sering mengalami bencana alam. Jepang rentan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, badai, dan topan. Meskipun sering dilanda bencana, Jepang memiliki sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana yang sangat canggih, serta masyarakat yang terlatih untuk menghadapi situasi darurat, menjadikan salah satu negara dengan kesiapan siaga bencana terbaik di dunia. Salah satunya adalah sistem peringatan gempa bumi di Jepang. Pada ponsel memberikan pemberitahuan dini, informasi tentang kekuatan dan lokasi gempa, serta membantu pengguna mengambil langkah-langkah keselamatan sebelum gempa besar terjadi. Selanjutnya, di Jepang sistem kereta api dilengkapi dengan sensor gempa bumi dengan menghentikan kereta secara cepat namun aman. Sistem ini mengurangi resiko cedera dan kerusakan yang bisa terjadi akibat gempa bumi, terutama di jalur kereta api yang rawan gempa. Selanjutnya, latihan gempa di sekolah Jepang dilakukan untuk mempersiapkan siswa dan staf menghadapi gempa bumi, memastikan keselamatan, mengajarkan prosedur evakuasi, dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan di situasi darurat. Selanjutnya, bantalan isolasi seismik di Jepang merupakan teknologi penting yang digunakan dalam konstruk bangunan, terutama untuk melindungi struktur dari kerusakan akibat gempa bumi. Bantalan isolasi ini berfungsi untuk memisahkan bangunan dari tanah, sehingga ketika terjadi gempa, getaran dari tanah tidak langsung ditransfer ke bangunan. Dengan demikian, bangunan dapat tetap stabil dan resiko kerusakan atau rumah runtuh berkurang. Jepang juga sering mengalami tanah longsor dan banjir karena topografinya yang berbukit-bukit dan iklimnya yang dapat memicu curah hujan lebat. Akan tetapi, negara tersebut telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi untuk menghadapi dan mengurangi dampak dari bencana alam ini.
Salah satunya yaitu Jepang mengembangkan berbagai teknologi untuk mengamankan lereng gunung dan bukit. Salah satu metode yang digunakan adalah membangun jejaring beton seperti jejaring kawat dan dinding beton untuk menahan tanah dan bebatuan yang mungkin tergelincir. Ini membantu mencegah longsor yang dapat membahayakan infrastruktur dan keselamatan masyarakat. Selanjutnya, sabodam yang berfungsi untuk mencegah bencana banjir dan longsor yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, terutama di daerah pegunungan dan lereng. Struktur ini dirancang untuk menangkap dan menahan material tanah, batu, dan puing-puing yang terbawa oleh aliran air, sehingga mengurangi resiko kerusakan lebih lanjut di hilir. Sekian video dari saya, bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.